Welcome to our first podcast Duo Mahasiswa. Aku Najwa Dan aku Riza. Kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu tentang mahasiswa, dilema mahasiswa Gen Z, ya kan? Yaitu tentang kuliah, organisasi, dan networking balance. Betul banget, jadi kita bakal ngebahas gimana sih cara kita ngebalancein 3 komponen yang kita bakal bahas hari ini. Betul, nah tapi kita ini nggak cuma berdua, kita tuh ada mahasiswa lain yang akan kita ajak ngobrol bareng. Ada Karen. Karen ini tuh dia semester kita. Jadi Karen ini mahasiswa semester 6 dan ada siapa lagi nih Kak? Dan ada Kak April. Hai. Dan Kak April ini teman kakak kita di semester 4. Oke, mungkin boleh mereka perkenalan lagi dulu kali ya. Boleh. Jadi aku dulu kali ya. Oke. Halo, kenalin aku Abraham Reza Lamundu. Aku bisa akrab dipanggil sama teman-teman itu Rain. Di sini aku mahasiswa semester 6 jurusan akuntansi. Nah, kalau aku Aprilia, biasa dipanggil April. Aku ini semester 4 teman-teman. Dan aku itu jurusan akuntansi juga sama kayak Karin. Oke, jadi kan nih kayak mereka tuh di bidang yang sama tapi semester yang berbeda. Nah, aku mau tahu nih kalian tuh kenapa sih pilih IBS dan kenapa kalian tuh yaudah gue kuliah aja nih di IBS, kayaknya ini gue banget deh atau gimana? Dari Karin Dulu ya. Aduh, ini kalau dijabarin panjang sih. Tapi singkatnya aja, waktu itu aku dari keluarga itu sebenarnya diarahin untuk masuk PTN. Cuma karena waktu itu aku masuk ke SMK yang ya mungkin bisa dibilang abal-abal, karena kan SMK aku muslim. Jadi aku belajar DTQ gitu-gitu lah, salah toleransi ya. Terus ternyata SMK aku tuh gak eligible buat bisa daftar PTN. Jadi mau gak mau aku nge-force aku cari PTS apapun itu, yang penting aku masuk PTS dapat beasiswa. Penting aja beasiswa gitu. Kebetulan rumah aku udah tertumpang dan ada niatan mau masuk Unpad. Tapi waktu itu pengen coba selain dari Unpad, jadi scroll Instagram tuh lagi scroll Instagram, lewat tuh di story ada kayak iklan itu kayak di IBS gitu kan, dibilang kayak daftar aja dulu. Yaudah dong, terus gue nge-swipe ke atas, terus isi kayak form kecil gitu, cuma nanya nama, nomor telepon sama alamat nikah. Tahu-tahu nggak lama gue di forward waktu itu sama Kak Femi. Dia marketing, dia ngechat gue, terus dia nyuruh gue, nggak apa-apa foto aja lah passwordnya, terus nanti kayak gitu. Dan fast forward, tahu-tahu nggak lama gue dapet telepon dibilang kayak congratulations kamu masuk gitu. Nah, kalau dari Kak April sendiri gimana nih? Milih IBS. Sejujurnya ya, aku itu nggak ada plan untuk ke IBS. Aku tuh fokus banget ke PTN dari aku kelas 12. Karena aku bukan kayak meninggi atau gimana. Sejujurnya rapot aku tuh lumayan juga. Aku dapat SNBP, cuman salahnya aku tuh nggak mantepin dulu gimana sih cara strategi masuk PTN. Nah, akhirnya aku tolak di berbagai jalur. Nah, terus aku juga nggak nge-backup PTS gimana ya. Nah, terus ada temen aku nih yang masuk IBS. Dia itu nyaranin aku buat masuk IBS aja. Kebetulan IBS sama jarak rumah aku tuh deket banget. Jadi ya udah aku di IBS dan juga aku lihat program-programnya bagus, makanya ya udah aku di IBS. Oke, menarik banget nih. Tapi apa sih yang kayak bikin kalian tuh kayak mantap banget memilih IBS gitu kayak mungkin dari segi visi misinya kah atau gimana? Mungkin dari April? Dari aku ya. Tadi yang aku bilang pertama itu yang tadi sebelumnya karena programnya sih. Jujur banget di IBS itu programnya bagus, apalagi ada program magang. Nah, di situ yang bikin aku tertarik buat ke IBS itu karena ada program magang di Bank Indonesia. Karena aku juga lumayan tertarik nih di bidang keuangan, walaupun pada awalnya itu aku tuh nggak ada plan sama sekali buat masuk akuntansi. Tapi kalau misalnya terus ternyata aku berubah pikiran karena IBS itu kayak bagus banget, bisa magang di BI, terus
dapat magangnya juga 2 kali kan, terus magangnya itu juga dicari langsung kayak sama pihak IBS ya. Nah aku berubah pikiran nih, kayaknya nggak apa-apa deh nyoba dulu di akuntansi, karena di SMA pun aku juga udah dapat akuntansi walaupun aku nggak dalamin pelajaran gitu. Terus kayak gitu sih dari program-program yang bagus, menarik, makanya aku tertarik banget di IBS. Kalau dari kalian sendiri? Kalau dari aku tertariknya di magangnya sih, karena aku lihat nggak ada kayak kampus lain yang magang itu 2 kali. So far ya, aku baru lihat kayak kan cuma di IBS doang deh yang nyediain program magang 2 kali di Bank Konvensional dan di Bank Indonesia. Especially aku highlight di Bank Indonesia banget nih, karena kan kayak kayaknya nggak ada deh kampus yang nyediain jalur masuk ke Bank Indonesia selain dari IBS itu sendiri. Jadi menurut aku tuh udah kayak wow, ini aku jadi tertarik banget nih untuk masuk ke IBS. Oke. Terus Jadi bener banget nih guys. Jadi IBS itu banyak banget program-program unggulannya, terutama sih magangnya ya, bikin kita tuh mungkin oh ya udah deh kita coba try untuk ngejar karir atau ngebangun karir tuh di IBS. Nah guys, by the way, Karen ini adalah ketua HIMA periode 2024 dan 2025. Nah kalau Kak April ini itu adalah kepala Departemen Edukasi dari HIMA Akuntansi 2024 dan 2025. Nah mungkin karena kita udah bahas kayak kenapa kalian masuk IBS, selain itu membahas organisasinya kali ya, karena kan temanya ini kuliah organisasi. Nah kalau mulai kalian ada niatan aktif banget organisasi itu gimana sih Kak? Mungkin dari kalian dulu kali ya. Wow, kadang nggak apa nih ya. Iya. Awal mulainya organisasi, jujur waktu masuk ke universitas, waktu mau masuk kuliah, aku tuh nggak kayak anak-anak yang dari set itu loh, kayak kan kuliah daftar. Jadi yang kayak jadi kita belum dating aja, mager banget kayak gitu kan. Pas masuk kampus, di situ kan kita semua kan kan organisasi mahasiswa. Di bukan organisasi mahasiswa itu barulah aku nanya ke kakak tingkat aku tuh, nanya aku tuh kayak masalah adalah aku nanya tuh kayak kak di IBS tuh ada ekskulnya nggak sih? Bodoh banget aku nanyanya ekskul karena aku pikir ya udah sih kayaknya semua pendidikan sama aja gitu. Ternyata bukan ekskul, ternyata sebutannya UKM gitu. Terus disebutin deh nama itu gitu, dan ada beberapa UKM yang menurut aku tuh wah menarik nih gitu. Tetapi di satu sisi dia juga ngomong, tapi selain UKM kita juga ada organisasi mahasiswa. Organisasi kan aku mikir, oh organisasi OSIS kali ya gitu kan. Sedangkan waktu SMK OSIS gue tuh nggak ada gitu. Dan dia bilang ada HIMA lah, ada BEM, ada DPM. Itu gue belum ada gambaran tuh, karena kan kayak organisasi banyak banget. Terus sekolah tuh 1 aja dari 1000 gitu ya. Jadi kampus ada 3 gitu. Akhirnya gue riset sendiri di dalam YouTube itu cari-cari apa sih bedanya HIMA, DPM, BEM. Terus dan bagaimana dari ketiga itu gue tuh lebih tertarik di HIMA, karena HIMA itu tuh sangat mendukung banget ya ke akuntansi. Dan aku pikir, dan bukan cuma aku pikir doang ya, aku rasa dengan aku masuk ke dalam organisasi HIMA ini, aku tuh bisa mempertajam kemampuan aku di bidang akuntansi. Karena waktu itu aku juga ya sampai April ya nggak kepikiran kayaknya akuntansi tuh aku tuh bakal lancar jaya gitu. Jadi aku masuk HIMA tuh ya dengan harapan aku pasti bisa lah, pasti apa ya gitu. Aku di bidang akuntansi tuh lebih diasah di HIMA kayak gitu. Kalau dari Kak April sendiri gimana nih? Sebenarnya aku juga sama kayak Karen, nggak cari tahu dulu nih sebelum masuk kuliah tuh nanti kegiatannya bakal ikut apa aja ya. Bahkan nggak kepikiran bakal masuk Ormawa ataupun UKM yang ada di IBS teman-teman. Tapi setelah ikut POM itu kan banyak kayak UKM yang ikut expo juga di POM itu, kayak mempromosikan UKM mereka masing-masing. Terus juga ada organisasinya. Nah, aku tuh pertama kali banget di semester 1 aku ikut ambasador. Aku daftar di situ karena aku pengen nyoba aja gimana sih jadi mahasiswa yang aktif. Soalnya pas SMA itu aku tuh nggak ikut organisasi gitu teman-teman, kayak nggak ikut OSIS, MPK ataupun yang lainnya, karena posisinya pada SMA itu kan masih zamannya COVID ya, karena kalau misalnya itu juga tanggung gitu. Terus pas di kuliah kayak mau coba UKM-nya aja. Nah kebetulan aku ikut ambasador dulu. Abis itu pas di semester 2 itu kalau nggak salah HIMA buka apa staf muda ya. Nah aku coba daftar tapi aku nggak terima. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku mungkin disuruh fokus dulu ke ambasador, nggak boleh 2 gitu. Terus abis itu pas semester
semester 3 aku coba lagi langsung jadi anggotanya. Yang ketua himanya Karen kebetulan keterima, terus ya udah aku ikut organisasinya, ikut ambasador juga. Nah itu sih biar aku lebih aktif lagi aja di kuliah ini, biar gak jadi mahasiswa kupu-kupu. Menarik ya. Nah, kan kalau ada organisasi kan tadi padat banget nih, banyak prokernya, segala macamnya itu. Kalian tuh cara bagi antara, oh gue nih proker dulu nih, atau gue akademik dulu, cara ngejaga gitu gimana sih biar balance antara akademik sama organisasi. Apalagi Kak April nih yang tadi kita tahu dia ambasador juga, tadi kan kayak wow numpuk banget jadwalnya kayak. Coba dulu yang jawab. Nih, yang paling Iya, sibuk dulu nggak sih? dulu mungkin ya. Boleh. Kalau misalnya cara jadwalinnya mungkin aku buat kayak jadwal sendiri kali ya, kayak tertata misalnya dari Senin ada jadwal apa sampai hari mungkin cuman weekday sampai hari Jumat. Nah nanti kalau misalnya ada yang bentrok, aku usahain itu misalnya bentroknya antara ormawa ataupun organisasi lainnya dengan akademik, aku pasti usahain dulu akademik. Misalnya ada tugas nih, walaupun deadline-nya lama, aku pasti ngerjain tugasnya dulu. Karena balik lagi di tujuan awal teman-teman kita kuliah itu pasti mau ngejar pendidikan kita, fokus awal kita mau belajar. Berarti nanti diprioritasin dulu itu berarti tugasnya dulu, kuliahnya dulu. Nanti ketika udah kelar baru kita lanjut fokus ke ormawa. Misal ormawa lagi ada proker ataupun yang lainnya, nah kita baru fokus ke situ. Jadi kita nggak kebelah dua nih pikirannya antara kuliah sama antara ormawa gitu sih. Kita harus jadwalin dulu dan prioritasin yang lebih dulu tuh mau dikerjain yang mana biar nggak tabrak. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau aku sih aku ini ya balik lagi sama bikin kalender. Tapi kalau kalender itu aku mungkin kayak semuanya digabungin. Pada umumnya tiap ormawa itu pasti punya timeline besarnya kan. Jadi mereka tuh ada timeline proker ini, proker itu, proker ini, proker itu. Jadi aku tuh udah yang kayak di jadwal 1 tahun itu aku udah yang nyatet dalam setahun itu aku udah apa. Terus aku juga sinkronisasi sama kalender akademik. Gitu. Kalau karena tugas, aku kan bukan tipikal orang yang begitu dapat tugas langsung ngerjain ya. Karena buat aku tuh kalau bisa semuanya balance gitu. Jadi kalau mungkin yang kayak kamu tidak akademik atau organisasi, mungkin buat aku kalau bisa balance aku balancing gitu. Karena dua-duanya berat kan. Karena akademik tentu tuntutan banget. Karena ya emang kita kampus kuliah buat akademik kan. Tapi satu sisi organisasi juga melatih tanggung jawab. Kayak bagaimanapun tanggung jawab kamu dari situ ya kamu harus bisa pegang itu. Gitu sih kalau dari aku. Gitu. Oke. Tapi kalian tuh pernah nggak sih ngerasa kayak overwhelmed, kayak penuh banget karena tuh kayak ngejalanin semuanya secara berbarengan gitu? Terus kayak gimana kalian ngatasin kayak pasti kan apalagi kalian ini udah semesternya lumayan atas ya, kayak tugas pasti banyak banget, tugas akhir, terus kayak proker juga berjalan. Itu gimana nih kalian tuh kayak ngatasin biar kayak semuanya tuh bisa dijalan? Aku lah ya boleh. Kalau waktu aku sebenarnya di HIMA aja udah 2 periode ya. Di periode pertama itu aku jadi ketua departemen, periode kedua aku jadi ketua HIMA. Pas aku zaman jadi ketua departemen sih buat aku waktu itu belum yang maksimal tugas gimana karena kan yang masih semester 3-4 itu masih yang kayak adalah yang kayak itu santai gitu. Tapi memasuki semester 6 ini yang dimana kedua jadi ketua HIMA di semester 6 ini buat gue mulai merasa berat nih karena gue udah mulai ngurus skripsi, terus sekarang ada juga mata kuliahnya pada lagi penelitian, kemudian seminar akuntansi juga, jadi kayak mulai agak berat ya. Tapi kalau gue selalu punya prinsip kalau ada beban itu jangan dipegang sendiri gitu loh. Kalau ya kalau misalkan gue ketua departemen, kan gue punya anak-anak itu punya anggota-anggotanya, kalau dirasa ada gue beban dan emang berat, ya gue bisa bagi beban itu pada anggota gue. Sedangkan kalau untuk gue sebagai ketua HIMA, gue kan punya wakil HIMA ya, gue punya wakil, itu berbagi gue siapa wakil HIMA. Mostly yang penting komunikasi aja sih. Kalau dari aku gimana? Oke, kalau misalnya aku, kalau jujur ya Kak, kalau Karin kan bilang tadi semester 3 sama 4 belum terlalu berat gimana gitu. Iya. Tapi kalau di aku semester 3 sama 4 itu cukup udah agak berat. Apalagi semester 4 kayak banyak project, terus
apalagi UASnya itu kan kebanyakan sekarang diganti project, walaupun nggak semuanya, ada beberapa, cuman itu lumayan agak berat ya, tapi nggak apa-apa banget biar nggak UAS. Aku sih sarannya kalau misalnya agak bentrok nih sama organisasi dan apa tadi mata kuliah atau tugas-tugas, sama kayak Karen sih, kan aku kepala departemen ya, aku juga punya anggota aku. Nah, aku bisa sharing-sharing juga sih kalau misalnya serasa aku tuh nggak bisa pegang sendirian, aku bisa kasih ke anggota-anggota aku biar kita tuh ngerjain bareng-bareng, jadi kita tuh juga nggak merasa berat sendirian gitu sih. Tapi kan kalian tuh udah tau nih cara ngatasinnya, kayak bebannya tuh kayak nggak ditanggung sendiri. Nah, kalian tuh bisa kayak refreshing otak kalian tuh kemana sih, apalagi nih IBS kan di Kemang ya, tempatnya teman-teman sangat elit banget gitu. Siapa nggak? Kamu deh, boleh. Oke, kalau aku cara refreshingnya mungkin main sama teman-teman aku ya, guys. Mainnya tahu nggak kemana? Blok M dong. Kayak dapet. Kayak ya udah main aja gitu. Mungkin kalau misalnya nggak main keluar, main ke rumah teman kayak cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, kayak kita hilangin dulu lah beban-beban kita fokus main. Nanti kalau misalnya ketika udah selesai main, kan bebannya kayak pikirannya tuh lebih sedikit tenang, lebih sedikit enjoy. Jadi tuh kita bisa ngerjain lagi beban-beban tersebut gitu sih. Mungkin ada sihnya. Lebih plong lah ya. Iya benar, lebih nggak begitu berat ketika kita udah main gitu. Kalau Karen? Aku banyak sih kegiatan. Aku sebenarnya suka kegiatan yang apa ya, bisa aku maintain. Jadi kayak aku kan bermusikan, main orkes. Nah itu tuh buat aku tuh udah kayak healing aja sih buat aku. Soalnya bermain musik tuh udah merupakan hobi buat aku dari aku sebelum kuliah sampai sekarang. Jadi kayak ya udah ngelakuin hobi itu tuh udah kayak merupakan stress relief gitu buat aku. Gitu sih paling. Bener sih guys, jadi kita harus refreshing juga ya, biar nggak mumet banget otaknya. Terus kalau misalnya dibilang kan tadi IBS ya, banyak program unggulan segala macam. Kayak kita tuh sering dibilang sih kayak kampus kecil, ada nggak sih jaringannya kalau kemana-mana? Menurut kalian tuh gimana? Kan kampus kecil, apakah kita cuma di kampus aja atau kita tuh sebenarnya luas, kita tuh kesini gitu, hubungan kampus dengan eksternalnya? Jadi karena yang jawab ya, karena udah sebisa bener nih, pengalamannya lebih banyak. Karena dia udah magang. Terus guys, jadi Oke, terkait soal koneksi, jujur menurut aku mau dibilang kampus kecil aku nggak begitu sedih ya, soalnya mungkin ya kalau ngeliat ya kampusnya cuma satu gedung doang, fakultasnya cuma FEB doang, kan dibilang fakultas sih kita juga nggak ada fakultas nggak sih, cuma jurusan doang. Itu tuh aku ngerasa sebenarnya IBS tuh banyak banget potensinya ya. Aku yang udah ngerasain magang di Bank Indonesia tuh ngerasa banget. Dari berkat IBS tuh aku dapat punya relasi-relasi sama atasan-atasan aku waktu aku magang ya di BI Banten. Aku kebetulan di tempat itu Banten, dan seru banget kalau misalnya ada project atau acara tuh aku masih suka diundang gitu loh. Jadi aku merasa kayak ini relasinya berguna banget, parah gitu. Belum lagi dengan ikatan alumni, IBS kan punya ikatan alumni ya. Nah, ikatan alumni itu tuh cukup strong karena sering banget, kan tahun-tahun ini tuh IBS lagi banyak banget undang alumni untuk datang ke IBS buat ngasih kayak kuliah umum, dan insight-insightnya tuh bagus banget. Dapat juga kayak semacam kayak mutualan Instagram atau mutualan gitu bersama alumni itu, dan mereka tuh aktif gitu loh untuk membantu nanya-nanya dan menjawab pertanyaan dari aku kalau misalnya aku ada kesulitan atau baik dalam mata pelajaran atau di bidang dunia kerja gitu sih. Kalau menurut kalau yang dilihat aja kayak IBS udah kerja sama mana gitu. Kalau misalnya dilihat emang relasinya luas banget ya, apalagi di dunia perbankan, keuangan. Karena kita itu kan dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ya, pasti kita itu lebih dikenal di bank yang tadi kayak ada magang di bank gitu. Jadi relasinya cukup kuat banget. Orang juga boleh dengar aja Iya. soal bank ya gitu Iya, karena Mau nambahin juga, jangan salah ya, walaupun banking dan lokasi di Indonesia itu juga namanya bisa ke internasional. Karena kebetulan tahun ini atau tahun kemarin
kemarin aku lupa, aku tuh dapat kesempatan untuk ikut benchmarking sama dosen ke Malaysia. Dan gara-gara itu tuh aku jadi dapat apa ya, banyak koneksi mutual sama temen-temen di Malaysia sana. Dan aku tuh kesana itu nggak cuma ke satu kampus doang, aku 3 universitas gitu, ke MMU, Multimedia University, ke UITM juga, Universitas Shah Alam, terus ke UTM juga, Universitas Teknologi Malang. Itu kayak dikatakan kalau di Malaysia itu kayak PTN-nya lah. Dan disitu tuh seru banget, aku dapat banget koneksinya. Bahkan sampai sekarang tuh banyak dari student-student sana tuh buka Instagram sama aku, kita masih kayak chat gitu. Dan gak cuma dari anak IBS yang keluar, tapi juga ada anak dari luar negeri yang datang ke sini. Kayak dari konten dari Thailand, kayak kan ada yang magang di sini ya. Terus ada juga yang dari Malaysia, dari India kemarin ke sini juga stay selama beberapa minggu gitu. Jadi sebenarnya dalam skala kancah internasional tuh IBS tuh juga maju juga. Keren banget lah pokoknya. Ya, kita tadi udah dengerin kayak biasa yang benar-benar keren ya, ternyata peluangnya juga besar banget gitu. Mungkin kita ini udah ngobrol panjang nih, mungkin aku mau, karena kalian udah pernah magang nih di Bank Indonesia, mungkin kita minta tips kali ya, karena kita tuh dikit lagi akan magang kalian di Bank ini. Tips memilih cabang, karena kan Terus udah gimana aja, ngapain aja gitu. Jadi biar kita nggak mungkin kaget share gimana. tipis kali ya. Sedikit berarti ya. Mungkin aku bisa jelasin dari awal ini ya, pembagian penyuluhan informasinya. Jadi nanti Ibu Dewi selaku kepala bagian yang ngurusin magang itu nanti dia akan mengirim WhatsApp seangkatan gitu. Nanti seangkatan itu dalam grup itu nanti Ibu Dewi akan info segala jenis info terkait magang, especially magang di Indonesia. Nah di grup itu nanti Bu Dewi itu sebenarnya punya kayak semacam file yang selalu dibawa kemana-mana. Dan file itu tuh adalah kayak rank mahasiswa berdasarkan IPK gitu. Sistemnya biasanya kalau nggak salah baik top 10 atau top 20, aku lupa, mahasiswa dalam IPK tertinggi itu nanti akan diberikan semacam prioritas soal untuk mengambil di mana gitu. Tapi simpelnya tidak menutup kemungkinan mahasiswa bisa memilih di mana ya, karena masing-masing dari kita tuh punya 3 pilihan. Kita tuh punya pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 mau mengambil di mana gitu. Nanti sudah pilih ketiga pilihan ini, kita submitnya itu ke Bu Dewi via PC. Apa? Lupa, pakai chat. Yes. Kita nge-DM ke PC Bu Dewi. Ya, ini sih Bu, ini saya atas nama ini mengirim ini tuh cabang-cabang pilihan saya untuk magang di Dewi gitu. Dan nanti perkara akan diterima atau enggaknya itu sudah dari Bu Dewi. Tapi untuk soal cabang itu nanti pada awalnya belum Bu Dewi itu nanti akan selalu update informasi soal mungkin di bulan di minggu ini Bu Dewi update ada 4 cabang yang akan ada. Tapi di minggu depan nambah nih, cabangnya nambah ya 4 jadi 8. Di minggu depannya lagi cabangnya nambah ya jadi 12. Jadi buat kalian saran aku mau dimanapun itu cabangnya, kalian sebenarnya menurut aku semua cabang sama aja sih. Tapi menurut aku lebih menyesuaikan ke budget kalian. Sesuaikan dengan budget kalian karena takutnya kalian lebih pengen di Surabaya, ternyata udah dapat di Surabaya, udah terlanjur pesen tiket kan beda saya gitu. Dan sesuai juga dengan keuangan kalian. Ya, budgetan doang sama aja. Sorry. Intinya juga kalau kalian punya kampung atau rumah di daerah situ ya kalau bisa ya di situ aja. Dan jangan lupa info ke Bu Dewi karena biasanya yang memang punya rumah atau punya kampung di suatu daerah itu, contoh aku punya rumah di Jogja, aku pengen ke Jogja ya itu Bu Dewi akan prioritaskan di situ gitu. Dan begitu sudah dapat nih mau cabang di mana aja, balik lagi ya tadi kalian bisa aja dulu mau cabang di mana. Walaupun Bu Dewi belum info kayak cabangnya dibuka, cabangnya available di mana aja, tapi kalian bisa aja dulu walaupun itu belum ada di info, karena biasanya nanti informasinya nyusul gitu. Dan banyak tanya tempat tingkat sih, karena sepengalaman aku kan dapatnya awalnya di Tegal. Waktu itu BI Tegal itu ada 4 slotnya. Ternyata ini juga ada kemungkinan di akhir-akhir pas kita mau mungkin kayak Hamin 2 minggu atau Hamin 3 minggu ada kemungkinan kan akan dilempar mental gitu. Karena aku rasa sistemnya itu adalah misalkan nih dari Tegal bilang ada 4 orang, terus 4 orang ini namanya udah ada nih, udah sama kategori itu udah fix.
Jadi pas disetor ternyata setelah dikonfirmasi ulang di Tegal itu cuma butuh 2 orang. Nah kebetulan waktu itu di Tegal itu ada aku, Marisa, Sarah, sama Diva. Tapi karena ternyata Tegal cuma butuh 2 orang, yang stay itu hanya si Marisa dan Diva. Jadi aku sama Sarah dilempar ke BI Banten. Dan jujur BI Banten itu bukan ada di list 3 pilihan aku sih, karena 3 pilihan aku itu ada di Bandung, Tegal, sama Purwokerto. Kan nggak dapat kan, lempar ke BI Banten. Kayak gitu sih. Kalau soal cabangnya, gitu. Kalau soal departemen, pada umumnya nanti pas kalian masuk ke magang, hari pertama masuk magang itu biasanya nanti sama orang SDM-nya. Kalau di BI itu sebutannya TMI. Tapi di berbagai cabang ada juga sebutannya UMI. Jadi TMI itu adalah tim manajemen intern. Kalau UMI itu ya sama aja, cuma unit intern gitu. Itu tuh etikat katanya dari SDM lah. Nanti dia akan sosialisasi ke kalian unit-unit yang ada di cabang itu apa aja. Terus nanti biasanya dia akan nanya ke kalian gitu, kayak kalian tuh dari unit-unit itu minatnya kemana? Kayak apakah ke bagian keuangan kah? Apakah ke bagian ekonomi kah? Apakah ke bagian pengelolaan uang kah? Gitu. Tapi informasi yang aku terima dari temanku juga beda-beda. Kadang ada yang ditanyain mau kita tuh di mana. Tapi ada juga kayak beda kamu harus di sini, kamu di sini, kamu di sini. Dia harus siap sedia. Harus siap sedia. Boleh nanya nggak sih tentang yang tadi Karen udah ceritain? Oh, boleh banget. Aku mau nanya nih Kak, tadi kan ada beberapa departemen ya. Menurut Kakak Iya. yang paling rekomen itu departemen apa? Ini aku sharing sebagai orang yang point of view di mana aku magangnya itu di wilayah bukan di pusat. Karena ternyata di pusat itu dia tuh lebih banyak cabang-cabangnya dan lebih komplikated juga. Jadi aku sendiri kurang ngerti soal di pusat. Tapi kalau di cabang itu pada umumnya ada banyak ya. Ada FIP. Kalau di BI Banten ya itu ada FIPSP, FIKSP, ada perlindungan masyarakat, terus ada TMI, tim manajemen intern tadi, lalu ada juga PUR, itu bagian pengelolaan uang, terus ada juga FDZ, terus FPKP, lalu terakhir nggak masih ada lagi, ada FPP UKIS sama Humas. Banyak banget gitu. Simpelnya adalah FIPSP dan FIKSP itu tuh adalah fungsi implementasi aliran pengawasan dan kebijakan sistem pembayaran. Bedanya FIP sama FIK, kalau P itu pengawasan, K itu kebijakan gitu. Jadi FIPSP itu simpelnya adalah mereka tuh menghandle soal orang-orang yang mengelola bisnis money changer atau enggak pertukaran uang kayak restoran gitu. Nah, ya kerjanya ngapain ya? Balik lagi ngawasin sistem pembayaran, sistem keuangan yang ada di daerah tersebut. Karena di daerah Banten, di BI Banten ya aku ngawasnya di daerah Banten gitu. Buat aku FIKSP itu seru banget karena rasanya asik banget, klop banget. Kerjaan itu aku dapat, aku nggak yang nganggur dan beneran ilmu itu untuk bagian FIP dan FIK. Gitu. Untuk perlindungan masyarakat itu sistemnya kayak buat kalian yang suka bikin konten atau enggak yang suka sosialisasi. Nah, perlindungan masyarakat itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak kita tuh turun ke ibu PKK atau mungkin kayak ke sekolah-sekolah, isinya tuh cuma sosialisasi aja, kayak memberikan informasi terkait keuangan atau enggak informasi terkait pentingnya menjaga keuangan dan lain hal. Itu untuk FIPSP, FIKSP dan juga perlindungan masyarakat. Nanti ada juga TMI, tim manajemen intern. Tim manajemen intern itu balik lagi dia tuh isinya balik lagi intern. Itu cuma mengurus apa yang di dalam cabang stok. Gitu. Jadi kayak dari sebenarnya jatuhnya dari SDM sih. Jadi mereka tuh mengelola apa yang ada di dalam cabang itu. Baik kalau misalkan baik organik ataupun non organik. Kalian sebelumnya udah pernah dengar organik atau non organik belum? Jadi nanti ada sebutan karyawan organik sama karyawan non organik.
Jadi karyawan organik, simpelnya contoh kayak di kampus, karyawan organik di kampus itu ada dosen, ada juga orang akademik. Tapi non organik itu adalah orang yang kerja di kampus, tapi dia itu emang bukan disediakan bukan dari kampus, tapi disediakan dari penyedia jasa. Contoh kayak security itu kan ada apanya ya, ada kayak penyedia jasanya. Terus OB juga ada penyedia jasanya. Jadi kayak security atau OB itu bisa dibilang karyawan non organik, sedangkan karyawan organik itu yang kayak karyawan yang staff kerja di situ. Itu tuh kerjanya PM itu mengelola itu. Mereka juga mengelola kayak kalau mau ada surat-surat yang kirim-kirim itu mereka mengelola semua itu. Intinya segala macam kebutuhan kamu di dalam BI Banten itu kalau butuh apa-apa itu semua kontak mereka. Bahkan konsumsi aku juga aku sama mereka tuh paling asik. Dan justru temen aku tuh di TNI itu mereka juga mengelola ini ya fasilitas BI, jadi baik mobil, kendaraan, bahkan rumah dinas. Temen aku kalian itu tuh dia kan masuk di TNI itu di cabang Purwokerto. Dia tuh bilang cerita dia tuh dari situ seru banget karena dia tuh diajak keliling-keliling cek rumah dinas. Dan katanya rumah dinasnya mewah-mewah, seru banget gitu. Lalu ada KUR itu unit pengelolaan uang rupiah. Jadi sistemnya itu di Bank Indonesia itu kan mereka punya semacam loket buat penukaran uang. Kalau di BI Banten itu mereka buka tiap hari Selasa dan Kamis atau enggak Rabu atau Kamis itu Pak. Dan di kasa itu di loket itu yang mengelola itu tuh adalah orang BI-nya sendiri gitu. Jadi mereka tuh mengelola transaksi pertukaran uang. Banyak banget sih sebenarnya. Parah. Jadi gak sabar gak sih? Iya, benar banget di BI. Mungkin karena udah panjang banget nih obrolan kita nih, kita mungkin terakhir kita tanya ke April ya, kita tadi diem aja. Aku tadi nanya loh, nggak Mungkin ada nggak sih Kak pesan singkat nih buat mahasiswa IBS yang lagi berjuang menghadapi semester berikutnya. Apalagi untuk adik-adiknya mungkin kayak wah semester 2 masih bisa HI besar, kalau misalnya HI kecil gitu. Dia udah ketawa karir guys. Iya ketawa. Pesan-pesannya mungkin mumpung masih semester 2, nikmatin dulu aja di semester itu, kayak puas-puasin dulu lah mainnya nanti, karena kalau udah semester 3, 4 apalagi udah naik seterusnya tuh udah bakalan fokus banget ya sama akademik. Bahkan kalau mau main aja tuh susah buat ngatur jadwalnya, jadi puas-puasin dulu dan jangan stres, jalanin dulu aja, enjoy aja, kayak ya udah ngalir aja, yang penting ngejalaninnya itu sesuai niat kalian. Kalau untuk dari kalian buat kita yang mau semester 5, 6 Wow, oke. Sebenarnya simpel kalau untuk kuliah sih ya, intinya adalah usahakan jangan ada bulan, jangan ada ketinggalan. Nilai C itu buat aku nggak apa-apa banget, karena sejatinya balik lagi seperti apa yang dosen aku pernah ngomong, itu adalah perusahaan zaman sekarang tuh sebenarnya mau kamu IPK gede, mau kamu nilainya gede, mereka tuh nggak akan ngelirik, karena mereka tahu bahwa zaman sekarang tuh nilai itu gampang dilihatin. Tapi yang penting adalah kalian tuh bisa lulus tepat waktu, kalau bisa lulus 3,5 tahun tuh udah best banget. Dan jangan lupa kembangin ilmu soft skill kalian, itu penting banget. Sertifikasi itu juga penting banget. Yang penting itu aja sih. betul banget Ya, banyak banget info yang kita dapat dari obrolan kita. Jadi mungkin yang berjuang di luar sana jangan nyerah, tetap semangat, karena apapun yang mungkin yang kita impikan perlahan-lahan bisa terwujud. Jadi kayak ya udah chill tapi tetap fokus aja sih. Yes. Dan terima kasih banget buat Karen sama April yang udah nyempatin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita, berbagi pengalaman, buat trade, bener-bener banyak banget guys. Oke guys, itu aja hari ini podcast kita di Dua Mahasiswa. Thank you dan mau dengerin dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bagi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi sekian dari kami, bye. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.